Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu ya untuk semuanya. Kembali lagi di channel Investor87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mendukung terus channel ini. Kemudian untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini ya. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal kita bersama untuk sukses. Tidak perlu panjang lebar, mari kita ke pembahasan pertama. Hari ini tanggal 5 Juni 2020 ya. Seperti biasa kita awali dengan melihat bagaimana kondisi market indeks global pada hari ini ya. Teman-teman bisa melihat pada area bagian atas, ini adalah kondisi atau gambaran market indeks global pada hari ini ya. Dan hari ini hampir semuanya warnanya hijau ya. Hanya indeks S&P 500 yang terpleset di zona merah pada akhir penutupan market indeks tadi malam ya. Artinya market indeks global pada hari ini mayoritas ditutup menguat ya. Kita akan langsung fokus ke bawahnya ya. Ini adalah gambaran perjalanan IDX atau IHSG pada hari ini ya. Jika teman-teman mengikuti atau mengamati ya pergerakan market pada hari ini cukup menegangkan ya. Setelah IDX pada awal pembukaan sempat masuk jurang ya, cukup dalam sekali. Namun pada akhirnya dengan bersusah payah mendaki dan akhirnya berhasil mencapai kenaikan yang lumayan tinggi ya, yaitu di harga Rp4.947 atau naik kurang lebih 31 poin, atau secara persentasenya naik kurang lebih 0,63%. Wow ya. Namun begitu, teman-teman bisa melihat di sini investor asing malah pada hari ini berhasil keluar ya dari market sebesar 264,47 miliar ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana chart candle IHSG pada hari ini ya. Kalau teman-teman menyimak pada analisa kemarin, IHSG berpeluang besar untuk melanjutkan penurunan ya. Memang hari ini pada sesi pertama IHSG sempat turun cukup dalam ya. Namun yang menarik, akhirnya hari ini IHSG berhasil bangkit dan ditutup di zona hijau, yaitu masih di daerah dekat-dekat resistennya ya, di harga 5.000 atau di dekat garis resisten warna biru ini ya. Hari ini garis resistennya cukup tebal sekali ya. Ini karena di dekat resisten harga 5.000 nya ya ada sebuah gap yang harus ditutup oleh IHSG ya, sebelum IHSG melanjutkan kenaikan di harga 5.200. Wow, yakin sekali ya. Kemudian yang menarik pada penutupan hari ini, candle IHSG membentuk sebuah hammer ya. Artinya tekanan belinya semakin meningkat setelah sebelumnya banyak investor yang melakukan jualan. Kemudian jika kita lihat ya dari volumenya, hari ini volumenya lebih kecil ya dari kemarin. Ya mungkin karena hari ini asing tidak banyak melakukan transaksi ya. Kemudian dari stokastiknya masih di zona jenuh beli ya. Kesimpulannya IHSG masih berpeluang untuk naik sampai pada resistennya, yaitu di harga 5.000. Kesimpulannya IHSG ini berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya. IHSG masih berpeluang untuk naik sampai pada resistennya ya, yaitu di harga 5.000. Tapi yang harus diwaspadai lagi jika terjadi profit taking lagi ya, sehingga IHSG masih bisa berpeluang untuk turun kembali ke harga sekitar harga 4.800 sampai 4.720-an ya. Selanjutnya saham yang akan kita analisa pertama adalah saham ICBP ya. ICBP hari ini close di harga sekitar Rp8.625 ya, atau naik kurang lebih 125 poin. ICBP secara garis besar masih downtrend ya. Kemudian yang menarik pada hari ini, dari candlenya membentuk sebuah candle hammer ya.
Yang menarik juga pada hari ini close di atas garis MA5-nya, suatu sinyal positif ya untuk jangka pendek. Kemudian dari volumenya lebih kecil dari volume kemarin. Kemudian dari stokastiknya mendekati di zona netralnya. Yang menarik pada hari ini ICBP masuk di daftar saham yang paling diakumulasi asing. Teman-teman bisa melihat di sini ya, hari ini asing telah berhasil beli bersih terhadap saham ICBP ini sebesar kurang lebih 33,63 miliar. Suatu sinyal positif ya, setelah sekian lama banyak yang melakukan distribusi. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ICBP ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya ya. Teman-teman yang ingin entry silakan entry ya, tapi dengan catatan trading dalam jangka pendek, mengingat saham ini masih downtrend ya. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa adalah saham TOWR ya. Hari ini TOWR ditutup menguat di harga Rp1.065 ya, atau menguat 50 poin, atau secara persentasenya naik sebesar kurang lebih 4,93%. Kemudian secara garis besar TOWR ini sangat uptrend ya, dan tidak ada penghalang resisten di atasnya atau dalam kondisi all time high. Kemudian dari candlenya membentuk sebuah green candle ya, dengan body yang sangat besar, sinyal buy ya. Kemudian masih close di atas MA 150 nya. Kemudian dari volumenya cukup besar ya, walaupun lebih kecil dari volume pada hari sebelumnya ya. Kemudian dari stokastiknya tentu saja menunjukkan jenuh beli, mengingat saham ini masih terlalu uptrend ya. Kemudian yang menarik, TOWR ini masih diakumulasi oleh asing. Teman-teman bisa melihat di sini hari ini asing telah beli bersih terhadap saham TOWR ini sebesar kurang lebih 19,18 miliar. Kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, teman-teman bisa masuk atau entry dengan target selanjutnya di harga 1100. Jika harga 1100 ditembus dengan mudah, teman-teman bisa hold lagi saham ini sampai ada tanda-tanda akan pullback. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham INKP. Hari ini INKP berhasil close di harga Rp5.925 ya, atau naik kurang lebih 25 poin. Kemudian hari ini INKP berhasil close di atas garis MA5-nya ya, walaupun tadi sempat turun di bawah garis MA5-nya, namun bisa close di atas garis MA5-nya. Kemudian sepertinya INKP ini sudah melewati masa-masa konsolidasinya ya, setelah lama pada masa-masa sideways-nya. Kemudian dari bentuk candlenya hari ini membentuk sebuah doji ya, dan candle sebelumnya membentuk sebuah candle bearish. Mudah-mudahan ini sebuah sinyal yang baik. Kemudian dari volumenya lebih kecil daripada volume kemarin ya. Kemudian dari stokastiknya masih di dekat sekitar zona jenuh belinya. Yang menarik pada hari ini INKP masih diakumulasi oleh asing ya, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar ya. Teman-teman bisa melihat di sini kurang lebih asing sudah beli bersih pada saham INKP sebesar 1,2 miliar. Oke, kesimpulannya karena INKP ini sepertinya sudah keluar dari masa-masa konsolidasinya, saya rasa INKP ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya dengan target melewati resisten di harga 6.300 atau pada garis resisten warna biru langit ini ya. Jika teman-teman ingin masuk, sebaiknya tunggu setelah INKP berhasil membreakout garis resistennya ya, yaitu di harga 6.300. Jika teman-teman yang sudah masuk pada saham ini, saya rasa masih layak untuk di hold ya, dengan target di harga 6.300. Oke, selanjutnya saham yang akan kita analisa adalah saham Nyor. Nyor pada hari ini berhasil close di harga 2.300 ya, atau turun atau turun minus 30 poin, yaitu secara persentasenya kurang lebih turun minus
1,29%. Kemudian Mior ini jika dilihat dari candlenya ya, penutupan hari ini membentuk long lower shadow ya. Kemudian dari volumenya cukup besar dari rata-rata hariannya. Kemudian dilihat dari stokastiknya berada di sekitar zona jenuh belinya ya, dan mengarah ke bawah. Yang menarik, Mior hari ini masih tetap diakumulasi oleh asing. Teman-teman bisa melihat di sini ya, hari ini total asing beli bersih pada saham Mior sebesar kurang lebih 5,94 miliar. Oke, kesimpulannya karena saham ini masih uptrend ya, teman-teman bisa masuk atau entry pada saham ini ya, dengan target harga 2.380 sampai 2.400 rupiah. Kemudian jika Mior ini tidak berhasil membreakout harga 2.400 nya atau pada garis resisten warna biru ini, teman-teman bisa melakukan take profit ya, atau profit taking, dan teman-teman bisa entry kembali jika Mior ini berada di dekat area supportnya. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa adalah saham GGRM ya. Oke, GGRM hari ini berhasil close di harga Rp48.400 ya per lembar sahamnya, atau naik kurang lebih 325 poin, atau secara persentasenya naik tipis ya ke 0,68%. Yang menarik pada saham GGRM ini berhasil close masih di atas garis MA5 nya ya, sampai garis MA60 nya. Kemudian jika kita lihat lebih dalam ya, pada garis MA60 nya yang berwarna kuning ini ya, sudah menyilang atau di bawah garis MA5 dan MA20 nya. Yang menarik juga pada GGRM ini, dari chartnya membentuk pola triangle ya. Teman-teman bisa melihat pada garis minor downtrend line ini dan garis atau minor uptrend line nya yang berwarna hitam ini. Kemudian dari candlenya membentuk sebuah spanning stop green ya, cukup bagus ya. Kemudian dari volumenya sama ya dengan hari sebelumnya. Kemudian dari stokastiknya pada posisi netral. Yang menarik pada saham GGRM ini masuk dalam daftar 5 besar saham yang paling diburu oleh asing ya. Teman-teman bisa melihat di sini, total asing sudah melakukan beli bersih pada saham ini sebesar kurang lebih 14,2 miliar. Oke, kesimpulannya jika melihat dari beberapa indikator tadi ya, saham ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya. Bagi teman-teman yang ingin masuk atau entry, silahkan entry ya dengan target kenaikan di harga 50.000. Bagi teman-teman yang sudah entry, bisa di hold ya saham ini dengan target di harga 50 ribuan. Dan jika nanti setelah menyentuh pada harga 50.000 dan ternyata gagal membreakoutnya, teman-teman bisa profit taking dulu ya, dan entry kembali di area sekitar supportnya atau di sekitar pada garis minor uptrend line-nya. Oke, selanjutnya saham yang akan kita analisa adalah saham BBRI. Oke, BBRI hari ini berhasil close di harga 3.110 ya, naik kurang lebih 50 poin, atau secara persentasenya naik kurang lebih 1,63%. Yang menarik pada hari ini, BBRI sempat berada di zona merah ya, namun bisa bangkit dan close di zona hijau, sama ya dengan IHSG tadi. Kemudian dari candlenya membentuk sebuah candle long lower shadow ya. Kemudian juga jika teman-teman cermati lebih dalam ya, jika melihat dari candlenya hari ini, BBRI sempat menyentuh di harga Rp2.960 per lembar sahamnya ya. Sepertinya di harga 2.960 ini sepertinya akan menjadi area support barunya ya untuk BBRI berikutnya. Oke, akan saya coba tandain dengan garis warna merah ya. Dan sepertinya masa-masa pullbacknya saham BBRI ini sudah akan berakhir ya. Semoga begitu. Kemudian hari ini masih close di atas garis MA60 nya,
atau pada garis warna kuning ini. Kemudian dari volumenya lebih besar dari hari sebelumnya ya. Kemudian kalau melihat dari stokastiknya masih pada posisi di dekat zona jenuh belinya ya. Tapi jika kita cermati lebih dalam pada stokastiknya, garis warna biru sudah menyilang garis warna merahnya dan mulai berada di atas garis warna merahnya. Kemudian yang menarik pada hari ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Hari ini asing beli bersih pada hari ini sebesar kurang lebih 13,89 miliar. Lumayan ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan beberapa indikator tadi ya, saham BBRI ini sepertinya sudah melewati masa-masa pullbacknya dan berpeluang cukup besar untuk melanjutkan kenaikannya. Untuk teman-teman yang ingin masuk silahkan masuk ya, dan teman-teman yang sudah entry di harga bawah atau di sekitar harga 3.000-an ya, silakan teman-teman bisa hold saham ini dengan target harga di harga 3.290 sampai 3.300 rupiah per lembar sahamnya, atau pada area garis resisten warna biru ini ya. Dan jika nanti BBRI ini ketika sampai area resistennya dan kemudian gagal membreakoutnya, teman-teman bisa kembali profit taking ya, dan entry kembali nanti di area sekitar supportnya. Oke, demikianlah analisis teknikal saham pada hari ini ya. Mungkin akan ada banyak perbedaan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jika suka pada video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investor 87.